Pulang suami bukakan pintu, cipika. Suami ita ji. Pernah dikasih gitu suami ita, ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya suami kepada ibu tiap hari? Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba, ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kok aku sudah kai kok. Yang pura-pura berislam, fotonya juga menipu, cantik, mulus di balehonya, ndak ada jerawatnya. Begitu dilihat aslinya, dia hancur. Ternyata kamera 360. Tapi kalau ibu dokter memang asli dan fotonya memang sama-sama cantik. Ini biasa ku tanya-tanya Pak Iwan. Pak Iwan, apa itu tak ilmu-ilmu tak bisa kita dapat ibu dokter bela. Masya Allah. Wa qala idzan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ada setan di sini? Ada setan? Di sana anak masjid ini ditempati. Ada setan? Ada. Mana Ustadz? Itu HP. Terus sudah ceramah. Jadi togi wartawan. Dek, ibu-ibu simpan dulu HP-nya. Ibu simpan dulu HP. Dengar dulu ceramah. Dengar dulu ceramah. Ibu, selama ibu pegang itu HP, nagoda ki setan. Ya, maka simpan dulu HP-nya. Simpan dulu HP-nya, kita dulu dengar dulu ceramah. Ya, jangan lagi mas selfie. Orang ceramah langsung membelakang. Nah tulis bisa dek latar belakang das atlatif. Saya misalnya jadikan background. Malah pernah ku lupa itu di kampungnya Pak Wakil Bupati. Selesai ceramah ada ibu-ibu langsung dia bilang, Ustaz selfie dulu. Boleh? Sini maki ibu selfie. Sudah selfie dia bilang, Ustaz boleh cium. Mana ini? Mana cium-cium? Mau kau Pak Jallo mama nece. Saya paling tidak suka itu kalau capek maki, keringatan, sudah ceramah 1 jam disuruh ki senyum. Capek itu orang bu, mas selfie. Nah itu HP-nya disimpan dulu. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sini nak, kenapa kita nonton kak? Itu kalau di Makassar begini kak ikut semua jamaah. Di sini nak lihat-lihati kak. Ayo salawat sama-sama ibu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
teristimewa yang kita hormati Bapak Wakil Bupati Lu Timur beserta istri Ibu Dr. Ani Nurbaini yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya ceramah lebih jauh, tolong ini teknisi sound systemnya. Mana teknisinya? Ada? Ya, kurangi bassnya Pak. Kurangi bassnya. Jangan pakai echo. Kasih naik treble-nya. Cek. Ya, itu agak ya. Jangan pakai bass. Tutup saja bassnya Pak. Treble-nya kasih full. Full. Jangan pakai echo. Cek. Nah, tuh bagus nih toh? Nah, kecuali mau ki nyanyi dangdut, kasih besar bassnya. Hah? Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Itu lagunya ibu-ibu dulu, dulu tahun 80. Kalau pulang suaminya lagunya tahu. Bila kamu. Ini sekarang lagunya ibu-ibu. Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya mau cerita. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usia 40 tahun, Rasulullah kemudian menerima wahyu di Gua Hira. Gua Hira ini kurang lebih 7 kilo dari kota Mekah. Naiklah Nabi ke Gua Hira. Datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril memeluk Nabi. Nah pakai Nabi tak, dia peluk. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi bersabda, saya tidak tahu membaca. Malaikat Jibril ulang lagi, Iqra, baca. Saya tidak tahu membaca. Jibril ketiga kalinya makin dipeluk sampai Nabi sesak napas, hampir tidak lagi bisa bernapas. Lalu Jibril berkata, Iqra, baca. Nabi mengikuti, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Menggigil Nabi, mekkei. Tahu mekke toh? Tahu? Itu bahasa Perancisnya dingin. Pulang Nabi, ketuk pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku sayang. Dia buka pintu. Wih, abangku sayang. Ini istri yang baik. Pulang suami bukakan pintu, cipikan. Suami tak ji? Pernah dikasih gitu suami tak ibu? Pernah jadi. Kalau perlu kasih itu bekas gincu. Tempel Ibu, tahu ndak sedekahnya ibu-ibu kepada suami? Sedekahnya suami kepada ibu tiap hari. Bapak-bapak ini yang di luar, tahu ndak sedekahnya suami kepada istri setiap mau keluar? Apa sedekahnya? Nabi setiap mau keluar, dia cium jidatnya istrinya. Dicium. Coba ciuman suami sebelum pergi kerja, sedekah seorang suami kepada istrinya. Maka bapak-bapak mulai besok sedekahlah sebelum keluar rumah. Kalau nak lupa suami tak ibu, kalau nak lupa suami tak, kasih ingat, Pak, sedekah. Sini kau aku sudah kai kok. Tapi ibu juga harus cantik. Mau disedekahi baru banyak osing. Mau disedekahi bau kalepanya, kariwil rambutna, kuning gigina. Nah bila suami tak, jauh-jauh kau deh. Ya. Datang Nabi Khadijah. Lalu Nabi berkata, wahai istriku, dingin aku dong, menggigil kak, selimuti saya. Masya Allah. Bu, ku tanya ki dulu. Ini misalnya toh 3 hari 3 malam tidak ada suami tak.
Ditelepon tidak aktif HP-nya, dicari tidak tahu kemana. Tiba-tiba datang menggigil. Ibu, selimuti kak. Kira-kira kita selimuti, Bu? Oh ibu, kita selimuti? Tidak. Paling selimuti kak. Langsung, dari mana kok? Langsung diinterogasi. Selimuti kak ibu. Langsung dia bilang, cidak kok. Itu Khadijah. Suaminya 3 hari 3 malam keluar, pulang kedinginan. Wahai istriku, selimuti saya. Khadijah menjawab, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Maka hikmah pengajian pertama ibu, pulang ki pengajian ini, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan agama, wajib ibu ikuti. Saya ulang, apapun nak perintahkan ki suamita, selama tidak bertentangan dengan agama, ibu wajib mengikutinya. Dosa kalau tidak ikut. Tahu? Bu, pakai kok jilbab. Siap. Jangan yang sampi-sampi. Siap. Jangan yang pendek-pendek. Siap. Kalau ibu tidak lakukan, bukan cuma dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada suami. Nabilan suamita, ibu, jangan kau terlalu tebal gencummu, jangan kau cukur alismu, jangan terlalu banyak make upmu. Saya tidak suka, tapi ibu tetap lakukan, maka ibu sepanjang jalan laknat Allah buat ibu. Ngerti? Ini sekarang ibu-ibu banyak nalawan suaminya. Kecuali, dengar, kecuali suamita na perintah ke yang bertentangan agama. Contoh, Bu, dan saya mau pakai jilbab deh. Jelek kau kuliah kalau pakai jilbab kok. Sudah mi, buka itu jilbabmu supaya kelihatan itu rambutmu yang berombak-ombak, supaya kelihatan itu lehermu yang telu, supaya kelihatan itu seksi badanmu. Maka suami seperti ini tidak wajib ditaati. Ya, ibu apa? Sudah milah. Piko dulu belikan anu domeng. Mau kak berjudi, maka perintah seperti ini tidak wajib diikuti. Tapi selama perintah itu menaati perintah Allah, tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka ibu berdosa ketika tidak mengikutinya. Contoh Nabi dan suamita, jangan pernah keluar rumah. Tidak boleh kau keluar rumah sebelum saya pulang dari kerja. Maka kalau ibu keluar, haram langkah-langkah kaki ibu. Masya Allah. Nah, ibu-ibu jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Dengar cerita. Halo ibu. Oh ibu. Bu. Sudah-sudah mi perisa itu dosta. Itu mi sendos-dos kuenya. Nah lihat terus. Pacetong. Bu, ada orang sakaratil maut ibunya, malasa indokna, sakit ibunya, maka datanglah tetangganya memanggil anaknya. Bu, sakit imam mata, pergi ke besui. Apa kata ibu ini? Minta maaf kak, kasihan, mau sekali kak pergi besui, tapi suamiku lagi keluar. Dia pesan saya, jangan tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Tidak datang. Sakaratil maut ibunya. Datang lagi tetangganya, ibu datang ke lihat mama tak kasihan, sakaratil maut bi. Ini yang terakhir kalinya ibu lihat. Apa kata anaknya? Maafkan saya, kasihan, belum datang suamiku. Saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang. Saya dilarang keluar oleh suamiku. Meninggal ibunya, datang lagi tetangganya. Ibu, meninggal mima mata, kasihan. Pergi lihat yang terakhir kalinya. Tolong pergi lihat sebelum dimakamkan. Apa kata ini istri? Maafkan saya mau sekali ke sana tapi suamiku belum pulang dari medan perang dan saya dilarang keluar sebelum dia pulang. Dimakamkan. Selesai dimakamkan, tidak datang, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan tidak datang. Marah ini tetangganya,
dia pergi lapor kepada Nabi. Dia pergi lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, tetanggaku tega betul, mulai sakit, sakaratil maut, sampai dimakamkan ibunya. Saya datang panggil, besuk ibunya, dia tidak datang ya Rasul. Nabi lalu berkata, baik, kenapa bisa itu anak begitu? Kenapa bisa dia tidak datang? Lalu ini berkata, dia tidak datang karena dilarang suaminya keluar. Katanya suaminya pergi medan perang, lalu dipesan sama suaminya, jangan pernah keluar rumah sebelum saya pulang. Maka itu ibu tidak datang. Apakah Nabi marah? Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi lalu bersabda, diampuni seluruh dosa ibu yang meninggal karena punya anak yang taat sama perintah suaminya. Masih ada ibu-ibu begini sekarang? Woi. Masih ada? Oh, kasihan. Baru 10 menit pergi suaminya na telepon temannya, datang mago. Cepat kok, tidak ada mi suamiku. Maka ibu-ibu saya heran. Di mana-mana masjid ramai majelis taklim. Di mana-mana ramai majelis-majelis taklim. Bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya? Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu salat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Kenapa bisa Ustaz? Kenapa bisa begitu? Tahu, ibu harus tahu. Kenapa? Karena kami suami yang tanggung ibu nanti di akhirat. Ketika ibu melanggar, ketika ibu bikin dosa, kami suami yang tanggung dosanya ibu sebagai kepala rumah tangga. Beda ibu-ibu. Ibu-ibu taat ibadah, rajin sholat, tutup aurat, Senin Kamis puasa. Suaminya tukang judi, suaminya koruptor, suaminya pemabuk, suaminya pengedar narkoba, suaminya tukang tipu. Tapi istrinya soleha, demi Allah istrinya tetap masuk surga, suaminya dibakar di neraka. Tidak ada hubungan. Maka ibu, jangan keluar rumah tanpa izin suami. Jangan lakukan apa-apa tanpa izin suami. Kenapa? Karena suami yang tanggung ibu nanti ketika di akhirat. Maka bersyukur ibu-ibu yang punya suami. Kenapa? Karena itulah nanti yang lindungi ketika di akhirat. Maka hargai suami tak. Jangan hina suami tak gara-gara dia miskin. Ini banyak ini istri kurang ajar sama suaminya. Mentang-mentang agato iko, ku taunya kok. Lu lamar ka dulu seperangka ala sholat. Nggak nu belikan nga rumah. Rumah aja bapakku ini nu tempati. Kamu juga saja selain nu belikan ko baju. Pensiun mako. Nggak ada gaji nu. Istri seperti ini bu. Nah tunggu ko malaikat. Nah belender ko nanti. Yang ketawa serius kah ini? Ya. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta kami kepada Rasul-Mu. Kami sangat mencintai Rasul-Mu ya Allah. Kami sangat merindukan Rasul-Mu ya Allah. Karena cinta kami kepada Rasul-Mu ya Allah, jadikanlah acara ini berkah. Dan ilmu yang kami peroleh, kami mampu mengamalkannya ya Allah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Satu, taati perintah suami. Jangan sampai ibu bermajelis taklim sudah 5 tahun. Tiap pengajian datang.
tapi tetap durhaka sama suami, sia-sia majelis taklim tadi. Ya. 2. Khadijah tidak pernah sangka buruk kepada suaminya. Tahu sangka buruk? Tahu sangka buruk? Curiga. Curiga yang berlebihan. Khadijah, dia laksanakan apa perintahnya, lakukan, dan tidak pernah sangka buruk. Yang kedua, pengajian kita pertama tadi, perintah suami laksanakan. Yang kedua, jangan pernah sangka buruk, berprasangka jelek sama suami. Nah, telepon suaminya ndak nak jawab. Mana lagi ini, kasihan. Ih, kenapa ini 3 kali ku telepon ndak nak jawab-jawab. Dari pagi sampai sore ku telepon ndak nak jawab-jawab. Nih, mana lagi ini, pasti ketemu lagi tuh tamang mana. Ini sangka buruk. Sangka baik. Kenapa dia tidak terima teleponnya? Oh ternyata tertinggal HP-nya di pos ronda. Kan dia tukang ojek. Di telepon, tiba-tiba ada teman tak telepon ki. Kuliah suamimu bonceng cewek. Bah, mesrana lagi. Bola-balik bonceng cewek. Sangka baik. Bagaimana dia tidak bonceng cewek? Kerjanya tukang gojek. Sangka baik. Ibu-ibu, jangkit sangka buruk. Telepon suami tidak ada jawab. Oh, mungkin lagi buang air besar. Masa mau terima telepon? Sedikit lagi. Yang tidak bagus. Sangka baik. Masyarakat telepon Bu Camat tidak dijawab. Sangka baik. Oh, barangkali Bu Camat lagi menghadap sama Pak Wakil. Nggak enak kan terima telepon. Iya Bu, ada Pak Wakil di depan. Kalau saya boleh, tunggu dulu HP-mu itu. Kau nggak hargai saya. Di telepon Pak Wakil tidak dijawab. Sangka baik. Oh, mungkin lagi rapat dengan anggota DPR. Jangan langsung bilang, dede sekalian sudah dipilih, nah lupa maki. Sangka baik. Ada lagi Ibu Ani datang ke sini, sangka baik. Itu Jina datang itu karena mau dipilih, sangka baik. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Jelas. Tidak ada itu baiknya sangka buruk. Contoh. Ada ibu-ibu 7 tahun menikah tidak ada anaknya. 7 tahun. Tiba-tiba di tahun ke-8 dia pergi periksa ahli kandungan. Cek. Nah bilang dokter, Bu, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Langsung dia bilang, alhamdulillah. Nah telepon suaminya, Pak, alhamdulillah terlambat 2 bulan. Nah bilang suaminya, alhamdulillah. Jangan kau dulu cerita-cerita sayang nanti tidak jadi, malu lagi tuh. Baiklah, rahasia bersama, tidak ada cerita. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibu, siapa ya? PLN ibu. Kenapa Ki Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa tahu ini? Bah, dari mana nak tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Pasti ini lagi lah bolong ini, pasti karena kebetulan suaminya hitam. Lah bolos sih. Datanglah kasihan suaminya capek bekerja, di kantor dimarahi sama bosnya, di jalan kempes ban mobilnya, baru buka pintu langsung. Memang tong kau lah bolong, pembohong. Bilang jangan kau ngomong, kenapa kau ngomong? Apalagi masuk itu comok. Karena istilah comok. Terjengkel Tommy orang capek, langsung kini bilangi bolong. Nah balas nih, mana kau comok? Baru orang datang capek-capek mengamuk-ngamuk. Kenapa di itu PLN bisa tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti kau yang cerita. Nah kita aja berdua. Nah nih, kenapa bisa nak tahu PLN? Bukan saya kasih tahu. Marah ini suaminya di kantor PLN. Hei, kenapa kau bisa tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang ini ada catatannya Pak. Nah bilang hapus itu. Ada apa taca-taca? Hapus sih. Nah bilang boleh dihapus tapi bapak bayar dulu. Nah bilang kalau saya tidak mau bayar. Nah bilang terpaksa punyanya bapak diputus. Kalau punya aku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah?
Saya bilang terpaksa istri tak pakai lilin. Coba, inilah akibat bersangka buruk. Ya, berapa banyak rumah tangga berantakan, yang akhirnya terjadi perceraian, yang akhirnya jadi perpisahan yang tidak nyaman. Anak jadi korban. Mau ke bapaknya, bapaknya sudah punya istri. Mau ke mamanya, mamanya punya suami. Lalu akhirnya anaknya jadi korban dunia akhirat. Siapa yang bertanggung jawab? Dua orang tua ini ketika anaknya nanti masuk neraka. Gara-gara apa sebabnya? Sangka buruk. Sangka baik. Ibu-ibu, tidak ada itu enaknya sangka buruk. Sangka baiklah. Ada caleg, sudah bikin pengajian, sudah pasang baleho, sudah datang silaturahmi, bagi-bagi jilbab, ternyata tidak terpilih. Sangka baik, oh bukan itu yang terbaik buat saya. Saya dulu 2013 ikut pilwali di Makassar. Dibetak Ustaz? Tidak. Siapa bilang dibetak Kak? Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Belum tentu dia lebih jago dari saya. Nah, alhamdulillah saya ambil hikmah. Oh, ini hikmahnya saya tidak jadi wakil wali kota. Saya jadi ustadz. Sekarang karena saya jadi ustadz, keliling dunia ceramah. Ke New York. Tahu jaki New York? Dekatnya Malili. Dari New York pergi ke Jepang, pergi ke Italia, pergi ke Roma, ke Malaysia, ke Turki, ke Saudi. Semua dibayarkan. Sangka baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Ibu-ibu tiba-tiba hancur usaha, sangka baik. Tiba-tiba suami berubah setengah mati, sangka baik. Suami tak jahat, sangka baik. Kalau dia berbuat jahat, dia yang tanggung dosanya di akhirat. Tenang perasaan. Piga mau meruntuk tu. Mak bele ko Andre ko tu turun tu. Mak ko mak bele ko mama. Ya. Ibu-ibu, kalau ini rumus kita pakai, sangka baik, tenang perasaan. Kalau kita selalu sangka buruk, belum terjadi kita sudah sangka buruk, begini nanti, begini nanti, begini nanti, maka ibu akan sengsara, tidak bisa tidur. Hah? Nah, dua. Saya ulang lagi. Apa tadi yang pertama, Ibu? Apa? Bu? Pertama, taat pada suami. Apa diperintah suami, lakukan. Dengan catatan, perintah itu tidak bertentangan agama. Jangan kau pakai spiral. Kalau kau pakai, saya tidak setuju. Ibu pakai, maka selama ibu pakai, laknat Allah selalu menyertai ibu. Dan ikut itu. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Sangka baik. Nah, yang ketiga, Khadijah. Ibu itu Khadijah, sebelum menikah sama Nabi, beliau janda terkaya di Mekah. Ada janda kaya di sini? Hah? Ada? Saya cuma bertanya. Jangan maki bilang Ustaz cari janda. Tidak. Kaya. Ketika beliau sakaratil maut. Tahu sakaratil maut? Tahu Ibu? Nah ini muka-muka sakaratil maut semua ini. Masya Allah. Masya Allah. Habis hartanya Khadijah untuk bantu dakwanya Nabi, tapi minta serban, malu sama suaminya. Malu. Kira-kira ada istri di sini malu minta sama suaminya? Ada? 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 Jangankan minta, nak curi. Sudah nak simpan baik-baik, suaminya nak dapat semua. Ini banyak sekarang perempuan pintar cari duit. Sudah disembunyi, masih nak dapat. Ada lawannya kasihan honor. Pegawai honor. Gaji kan semua langsung ke istrinya. Tiba-tiba dikasih uang sama Pak Wakil Bupati. Ibu Nur Aini bilang, Ibu Anik bilang, ini dari Pak Wakil. Ya.
Pegawai honor kasihan, wih gembira. Nah bilang ini rezekiku, karena bukan gajiku, bukan uang istriku. Nah simpanlah ituannya, nah lipat-lipat. Baru nak kasih masuk kantong plastik. Baru naik kak benang. Tuh, mau nak simpan di bawah tempat tidur. Nah dapat inilah comok. Akhirnya apa? Di bawah karpetnya tempat tidur nak simpan. Istrinya kasih bersih kamar, sapu. Hih, ada kompe-kompe diikat benang, nah buka, uang. Langsung berteriak sama suaminya, Pak, uang apa ini? Yang mana? Ini yang di bawah karpet. Nah bilang suaminya, uang sial. Maksudnya apa? Batin aku sembunyi, udah apa Ji? Bisa main ini. Pas sapak duit. Oh, nak parisa mana kantor lelakin. Bu, jangan ketawa ibu, saya serius ini. Hei bu, kalau ambil uang di dompet, kalau ambil uang di kantong, sampaikan kepada suami. Meskipun ibu sudah di kantong, mi kan tidak bisa mengambil kalau di kantong tak mi. Di dalam kantong pipir kasih tahu. Kenapa? Nanti kasihan dia kira ada uangnya di dompet, sampai di warung kopi, sampai di pompa bensin, sampai uang makan, nah parisa. Mati mi bro, malu maki ini. Lah como sih, perbuatannya sih lah como ibu. Jelas? Itulah sebabnya ibu tidak boleh ibu ambil tanpa izin suami. Kenapa? Karena itu pasti ada tujuannya. Mengelola keuangan rumah tangga itu ada materinya, ada manajemennya. Gajinya suami, ambil suami 100% oleh istri. Tapi penghasilan lain itu uang suami namanya. Untuk apa? Karena kadangkala ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka sehingga butuh uang, itulah simpanannya suami. Gajinya suami, pembeli beras, pembeli ikan, pembeli lauk pauk, pembeli lain-lainnya. Tapi ketika tiba-tiba mobil tabrakan, pak, tidak mungkin uangnya gajinya dari istri yang sudah diambil, maka itulah simpanannya suami. Maka ibu jangan ambil ketika ada simpanan suami, karena itu pasti ada tujuannya disimpan suami tak. Jelas ibu? Jelas? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Nah, satu, taati suami. Dua, sangka baik. Tiga, jangan mengambil tanpa izin suami. Jelas ya? Jelas ya? Yang keempat, Khadijah ternyata menopang suaminya, mendukung suaminya sepenuhnya. Karena ini laki-laki, biar bagaimana jagonya, tanpa dukungan istri hancur. Betul ya bu? Betul? Maka tapi jangan tom berlebihan ibu. Ada itu di Kolaka, nah bunuh suaminya, nah tikam suaminya pakai pisau dapur, nah tutup kamarnya dulu, baru nah tikam sampai meninggal suaminya. Ditanya, kenapa kau kasih begitu suamimu? Dia bilang, setengah mati ku bantu. Setelah berhasil, dia mau kawin lagi, lebih baik ku bunuh. Bah, bikin takut-takut. Dia bilang, biar jelek suamiku, jangan ku ambil ki. Biar pengangguran, jangan ku ambil ki. Itu milikku, dunia akhirat. Nah, bu, pak, halo bapak. Percaya pak, bapak tidak akan sukses tanpa dukungan istri. Mau contoh? Mau contoh? Pak Wakil Bupati, biar jago bagaimana kalau Ibu Ani tidak setuju, tidak jalan. Maksudnya apa? Mau pergi sosialisasi,
Tiba-tiba Ibu Ani bilang, Pak, urus dulu anak lu. Apa? Nggak bisa begitu? Sama saya. Biar jago bagaimana kalau nggak dibantu istri, nggak mungkin. Kenapa? Saya mau bikin konsep untuk ceramah besok. Tiba-tiba, Ustaz, anakmu mangisi, ambeki. Nggak bisa maki lagi konsentrasi. Mau pergi dan bilang, anakmu ganti popoknya. Maka kita laki-laki bisa sukses. Karena bilang apa? Pergi maki sayang. Anak tak, saya yang ngurus. Serahkan semuanya sama istri tak. Kita pergi maki dakwah. Saya urus semuanya. Masya Allah. Itu istri yang baik. Jangan bikin takut-takut suami. Baru pergi 1 jam menelpon. Di mana kok? Di mana kok? Di kantor Jakon. Pulang kok. Jakon lisu kok. Kalau nggak mau kau pulang, jaga memang kau. Baik. Nah dengar semua temanku kasih kecil. Ada tongko dong itu istri nak kasih begitu suaminya. Ada begitu di sini? Tidak ada. Mata lolos. Nah bilang mi suaminya kau dong, ada jauh di kantor ini ada. Dia bilang, foto dulu pale baru kirimi. Woi Pak, ada ki begitu di sini? Takut sama istri tak? Ada. Woi Pak Desa, takut ki sama istri tak? Berhenti jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Nah kita lamar nih, dibikinkan rumah, dibelikan mobil, semua cicilannya kita bayar nih. Baru mau kita takut sama dia, bagaimana ceritanya? Marah Ustaz, nah banting itu pintu, banting tongi pintumu. Nah pecahkannya piring Ustaz, pecahkannya satu lusin. Piring bisa dibeli, tapi harga diri tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Iya Pak, setuju? Nah bilang mak jallo aja Ustaz, mak jalloi. Nah pecahkan televisi, pecahkan televisi supaya berhenti menonton. Televisi bisa dibeli, tapi harga diri sebagai laki-laki jangan kau injak-injai. Baik. Allahu Akbar. Nah bilang orang, jadi Ustaz tidak takut sama istri. Aku bilang, apalah aku takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Jelas, Bu? Yang ke-5, Allah sudah menyediakan istana dalam sorga buat Khadijah. Istana dalam sorga untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Sorga ada lagi istananya. Masuk dalam sorga saja sudah luar biasa. Ini sudah dalam sorga dibuatkan istana khusus untuk Khadijah yang terbuat dari mutiara. Tidak terbuat dari emas, tidak terbuat dari jamrud, tidak terbuat dari berlian, terbuat dari mutiara. Kenapa mutiara? Karena Khadijah punya sifat seperti mutiara. Tahu sifat mutiara Ibu? Tahu mutiara Ibu? Tahu mutiara? Itu mutiara hidup di dasar laut. Apa yang masuk dalam perutnya? Perut mutiara itu kan daging lembut. Apa yang masuk ke dalam perutnya? Kerikil-kerikil, pasir-pasir masuk ke dalam perutnya. Bayangkan kalau pasir ketemu kulit-kulit mutiara, lalu dia bungkus, dia tutup cangkangnya, dia olah itu pasir yang sakit, yang padis, yang mengerikan, tapi mutiara dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Beberapa saat kemudian keluar yang pasir dan kerikil tadi menjadi mutiara, perhiasan yang semua orang menginginkannya. Apa artinya? Khadijah setiap ada masalahnya, setiap ada masalah rumah tangganya, masalah dalam hidupnya, tidak pernah dia ceritakan. Dia tutup rapat-rapat cangkangnya. Dia tidak pernah cerita ke orang lain, tapi dia cerita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajian kita yang kelima adalah, Bu, ada masalah, jangan cerita ke tetangga, jangan cerita ke keluarga, lebih baik cerita kepada Allah. Bagaimana caranya? Tunaikan sholat, tingkatkan kesabaran. Sayang 1000 sayang, ibu-ibu sekarang ada masalahnya pergi tetangga. Suamiku itu deh jeleknya, pelit, maseke,
Sudah kalau tidur ngorok. Ini makin tua makin bau kalepaknya. Enggak ku tahu itu suami. Masa suami tak kasih jelek-jelek begitu sama tetangga? Coba, itu suamiku pelit sekali. Nak pegang uangnya, nak kasih sama sekali. Kalau datang tidak pernah tong senyum-senyum. Masa rahasia rumah tangga kita ceritakan? Maka istri seperti ini tidak akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran kalau ibu selalu cerita kejelekan orang, ibu cerita kejelekan rumah tangga, dia umbar semua aib rumah tangga, maka hidupnya, hatinya tidak akan pernah dapat ketentraman. Kenapa? Karena Allah jauh menjauhkan dia dari rahmatnya. Kau suka cerita kejelekan-kejelekan rumah tanggamu, maka Allah tidak akan senang kepada kamu. Allah tidak senang kepadamu, maka jangan heran hidupmu tidak bisa tenang hatinya. Jelas? Maka kalau ada masalah tak ibu, ambil wudhu, ambil sajadah, ambil kudung, ngadu kepada Allah dalam solat, namanya solat hajat. Minta maki kepada Allah. Ya Allah, saya tidak sangka suamiku begini. Saya tidak senang suamiku begini ya Allah. Tapi inilah jodohku ya Allah. Engkau yang menentukan jodohku. Saya tidak senang laki-laki seperti ini. Tapi Engkau berikan saya seperti ini. Maka berikan saya kesabaran ya Allah. Kuatkan hatiku. Tingkatkan kesabaranku ya Allah. Agar ini bisa kulalui secepatnya. Ini tidak. Ada masalahnya ambil Facebook. Update status. Tidak kusangka kau begitu. Andai ku tahu kau begitu, saya tidak terima lamaranmu. Pret. Dia kan banyak begini. Apalagi, coba ku tahu begini, tidak mau kawin sama kau. Apalagi tidak mau naduami anakmu. Jelas? Ibu-ibu, ada di sini rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Tidak ada. Contoh, cicilan belum lunas, anak tidak dapat kerja, suami makin kajili-jili, motongi cantik istri, motongi mulus muka, penuh dengan masalah. Maka masalah itu bukan masalah. Masalah kita adalah bagaimana mengatasi masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Weh, ini warna pegadaian ibu-ibu ini. Bu, ada masalah tak, ngaduki kepada Allah. Dalam cara apa Ustaz? Tingkatkan kesabaran, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, perbaiki 5 waktu, tambah sholat-sholat sunnah, terutama sholat hajat di malam hari. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah, 5 ini kita bawa pulang. Insya Allah kita amalkan bu, ada gunanya pengajian. Tapi kalau pulang ini tidak ada diamalkan, maka kita hanya datang turut ramai, tidak ada faedah yang kita dapatkan. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada. Inilah pengaruhnya nih handphone. Jadi kalau dia bisa menimbulkan ria, maka dia menjadi setan. Jadi simpan dulu HP-nya Pak. Kita simpan dulu dengar ceramah. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk
kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Dos-dos saya biasa lihat itu pengajian, pulang ditanya bagaimana pengajiannya, alhamdulillah hebat. Bagaimana ceramahnya, jago memang itu Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian dia menjadi juri Pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustadz. Wah itu kalau Ustadz itu yang ceramah hebat, tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustadz, bukannya mengamalkan tapi menilai saja. Nah kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan. Mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan. Bapak saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau pergi kantor, wudhu dulu. Mau pergi ngajar, wudhu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudhu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Nah sekarang apa kelebihannya orang yang selalu ada wudhunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah Pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100.000. Bulan depan saya ganti 200.000. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200.000. Terpaksa pinjam duit. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustadz, saya selalu ada wudhu. Tiap hari saya ada wudhu Ustadz, tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu Pak, saya daftar tentara, menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara Pak. Saya yang paling pendek. Saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak, daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak Pak. 1 anggota DPR, 1 lurah, 1 jaksa, 1 polisi, 1 tentara, 2 penghafal Quran, 4 mubalik. Hebat Pak. 14 anak, 1 tenggelam, masih ada 13. 1 digigit buaya, masih ada 12. 1 di penjara, masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki. Ibu saya sekarang Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? 1 anak 1 juta. 14 juta dia terima 1 bulan. Kalah gaji pegawai Pak. Dia bilang ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara.
Teman saya lulus Pak, padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi, sekarang dia serse di Sulawesi Barat, reserse, sudah bunga-bunga dia di sini dua, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih, tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telepon Ramadan, "Dok, kembali lebaran sama keluarga?" "Tidak Ustadz." "Ah, rugi-rugi tuh cari uang gak kumpul lebaran sama keluarga." Apa dia bilang? "Mahal Ustadz, untuk sampai ke kampung 16 juta tiket." Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, untung saya jadi ustadz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudhu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh Pak, Bapak kalau ada wudhu kan tidak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudhu ada istri, aja kajenekku, jangan ada wudhuku, padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudhu terpelihara dari dosa, maka mulai besok Pak, amalkan itu. Kemana-mana ada wudhu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek, kenapa itu yang kosong kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Coba. Jadi orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudhu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Sebelum saya lanjut ini Pak, ini bapak-bapak yang bawa anak. Bedanya bapak saya dulu waktu saya kecil Pak, saya ini tidak pernah mondok Pak, tidak pernah mondok. Bahkan saya pernah tamat SD, pernah bertengkar bapak saya berdebat, karena saya mau masuk pesantren tapi tidak dikasih masuk pesantren. Kenapa? Pesantren waktu itu mahal, tidak bisa bapak saya bayar. Bayangkan 14 bersaudara, bapak saya petani penggarap. Tahu namanya petani penggarap Pak? Sawahnya orang dia kerja, kalau naik 10 karung, ya 9 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapak saya. Itu namanya petani penggarap. Jadi waktu itu saya mau masuk pesantren, bapak saya tidak bisa. Kenapa? Waktu itu pesantren lebih mahal daripada sekolah umum. Tidak pernah mondok. Tapi bagaimana bapak saya kalau dia bawa saya ke masjid? Sudah kok, duduk kamu di sini, dengar itu ustaz ceramah. Maka saya dah tahu agama melalui masjid. Nah, kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudhu, kita keluar rumah, tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudhunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah. Kita dalam keadaan suci karena ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim
min asari sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam Pak mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudu. Ibu-ibu ini biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up. Coba lihat perempuan kalau ada pengantin Pak, itu kayak mukanya dikira tembok, kuning, biru, abu-abu, coklat, krem, merah. Tiba waktu sholat, tidak sholat itu. Gara-gara apa? Make up. Maka solusinya wudhu dulu baru make up. Sudah itu tahan kentut. Biar sudah wudhu, kalau kentut batal. Dia bilang tidak keluar semua Ustadz, masih sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Satu, biasakan ada wudhu. Selalu ada wudhunya. Yang kedua, oleh-oleh kita hari ini, setelah selalu ada wudhunya, yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Coba diamalkan. Bapak-bapak bekerja tujuannya apa? Memperbaiki dunia. Merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini untuk apa? Memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan resep, kunci. Kalau mau sukses pekerjaanmu hari ini, maka biasakan sholat duha. Amalkan sholat duha. Bagaimana caranya sholat duha? Semua sudah tahu lah. Waktunya aja yang berbeda. Kalau tahajud, syaratnya harus sudah tidur. Waktunya malam hari. Berapa lama tidur? Biar 10 menit. Bapak tidur jam 12. Jam 12.15 menit bangun, sudah boleh sholat tahajud. Tapi waktu paling bagus sepertiga di akhir malam, kira-kira jam 4 subuh. Nah, itu paling bagus. Tapi kalau kita terbangun jam 1, boleh. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Artinya apa? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa niatnya? Sudah. Sholli sunnatal tahajud, rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah tahajud. 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu kalau sholat tahajud. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa? Jam 7 kira-kira sampai menjelang duhur, ya kira-kira setengah 12. Berapa rakaat? 2 sampai dengan 8. Boleh 2, boleh 4, boleh 6, lebih bagus 8. Bagaimana niatnya? Ini yang selalu jadi pertanyaannya Ibu Majelis Taklim. Apa niatnya? Niat itu tidak harus diucapkan Pak. Niat itu tidak harus dilafazkan. Niat itu bahasa hati. Tanpa diucapkan Allah sudah tahu. Misal Bapak wudhu, sudah ada dalam hati mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau mau diucapkan boleh. Sholli sunnatal duha, raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya niat sholat sunnah duha, 2 rakaat sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal juga itu, ambil jalan pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang begini, Tuhan sembahyang sunat duha ya, Allahu Akbar. Sudah. Yang ketawa, saya serius ini Pak. Sudah. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Sudah. Daripada tunggu hafal usalli, kalau tidak hafal Bapak tidak sholat. Boleh bahasa Indonesia, boleh. Kalau niat boleh bahasa apa saja. Bahasa Jawa monggo, bahasa Bugis silahkan, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris kalau tahu niat. Tapi kalau takbir Allahu Akbar, sudah tidak boleh bahasa masing-masing. Kan pernah itu ada ulama di Jawa mengajarkan boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana kacaunya sholat dalam masjid kalau kita pakai bahasa masing-masing Pak? Yang jadi imam pakai bahasa Arab, Allahu Akbar.
Makmum datang orang Sulawesi, dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Woi, datang orang Padang, dia takbir pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Woi, datang orang Betawi, anak gaul dari Betawi, dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Kan kacau sholat. Tapi kalau niat bahasa apa saja boleh. Saya niat sholat sunnah duha, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sudah baca doa iftitah, sudah baca doa iftitah, baca al-fatihah, sunnah wa duha. Kalau tidak hafal surah apa saja, bahkan boleh tanpa surah pendek, boleh. Minimal selesai al-fatihah, minimal satu ayat, bukan satu surah. Mana disebut satu ayat? Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat berikutnya waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Tapi tentu beda pahalanya kalau Bapak panjang hafalannya. Kenapa? Satu huruf 7 pahala. Jadi makin panjang, makin banyak pahalanya. Yang penting jangan baca yang Bapak tidak hafal. Wattini, agak berat ini Pak. Hafal-hafal setengah wattini, baku sambung dengan walasri. Atau al-kafirun, oh berat juga ini Pak. Biasa mutar tidak mau sampai. Wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma abud wala ana abidu ma abad wala antum abid wala ana abid. Dia bilang istrinya, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai? Dia bilang, ini juga lah aku pikir. Kacau salatnya ya. Tapi kalau tidak hafal wadduha, surah apa saja. Al-Ikhlas rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ikhlas lagi, boleh. Sudah minta kepada Allah 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berdoalah. Berdoa harus bahasa Arab, tidak minta sesuai kebutuhan kita. Jangan minta sesuai yang apa yang diajarkan buku. Belum tentu apa yang ada dalam buku kita paham. Lebih baik kita curhat. Ya Allah, saya sudah capek jadi orang miskin ya Allah. Gimana saya mau bersedekah kalau saya miskin selamanya ya Allah? Bukakan pintu-pintu keutamaan dunia bagi saya ya Allah. Murahkan rezekiku ya Allah. Insya Allah kalau laku tanahku tahun ini saya kasih umrah orang tua saya. Masa Allah tidak kabulkan doa kita? Coba minta Pak. Tidak usah minta sama wali kota, tidak usah minta sama gubernur. Politisi baik sebelum dipilih Pak. Kalau kampanye baik betul. Caleg-caleg ini sekarang Pak gampang tahu caleg Pak. Mau tahu tanda-tandanya caleg gampang. Kalau tiba-tiba ketemu tidak kenal senyum, gampang senyum, ngajak traktir, pasti caleg. Udahlah, daripada mengharap sama politisi, mending kita berdoa kepada Allah. Selesai salat duha, minta kepada Allah. 2 rakaat salam, minta. Naik lagi sholat, 2 rakaat, minta lagi, ulang-ulang. Masa Allah tidak kabulkan? Kalau Allah sudah janji, ud'uni astajib lakum, minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Kalau Allah yang janji pasti dikasih. Saya bukan mau takabur Pak. Ini memperkenalkan diri saja. Itu tadi MC masih kurang gelar saya disebutnya Pak. Tuh kalau gelar saya disebut panjang betul Pak. Kalau disebut gelarnya Dr. Dasat Latif, tidak usah sebut hajinya karena hajinya sudah 7 kali. Jadi kalau dipasang hajinya 7, hahaha. Belum lagi umrohnya, tidak usah. Dr. Dasat Latif, SOS, sarjana sosial, SAG, sarjana agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya Pak, 2 sarjananya. Kok bisa? Sholat duha rumusnya. Dulu waktu saya sekolah Pak, SMA dan kuliah, kalau bunyi bel, istirahat. Kawan-kawan saya lari ke kantin, saya masuk ke musalla. Saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya terima nasibku orang miskin, saya terima nasibku orang kampung, tapi jangan pula engkau miskinkan ilmuku. Jadikan diri hamba sebagai pusat ilmu pengetahuan, jadikan diri hamba kebanggaan buat orang tua saya. Murahkan rezekiku dalam menuntut ilmu ya Allah.
Sudah. Selesai berdoa, 2 rakaat saja, 2 rakaat. 5 menit. Berdoa 3 menit. Paling 8 menit. Masih ada waktu 22 menit. Selesai sholat, selesai berdoa, baru saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, cari anak orang kaya yang beleng-beleng. Beleng-beleng itu kalau di Makassar, dongo. Dongo itu kata Repi Gerung, dungu atau goblok. Karena anak-anak orang kaya rata-rata beleng-beleng. Dan saat ada PR, ada. Kerjakan dulu, gampang. Tapi belikan saya kue, barter. Sholat duha. Biasakan sholat duha. Kecil buat Allah kasih kita dunia. Apa susahnya Allah? Kasih dunia, sholat diperbaiki. Minta kepada Allah. Pak, saya pernah rasakan jadi cleaning service. Membersihkan toilet 4 travel terbesar di Makassar waktu itu, Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang punya travel, tidak usah gaji saya, tapi kasih masuk namaku kalau ada undian umroh. Kasih masuk nama saya, tidak usah gaji. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat saya, Pak. Saya pernah menjadi pegawai catering, ngantar-ngantar nasi. Ya kalau catering mewah, ini catering abal-abal, Pak. Jalan Harimau, lorong 77A, depan Masjid Baitul Aman. Situ ada catering, orang bau-bau, namanya Bapak Resa. Bapak Resa kasih kerja saya ngantar nasinya ke Jalan Sudirman. Semua bank-bank itu langganannya saya ngantar. Tidak usah gaji saya, kasih makan saya 2 bersaudara 1 hari, 2 kali saja, tidak usah kasih saya duit. Saya pernah menjadi loper koran, ngantar-ngantar koran, selesai sholat subuh pakai sepeda BMX, dicuri lagi sepedaku. Saya pernah keluar dari kelas belajar, Pak. Waktu itu saya kuliah. Saya keluar dari kelas, ada kawan saya, senior saya, tunjukin saya. Dasar, tidak malu-malu kau itu. Apa? Bajumu cakar terus. Tahu cakar? Baju bekas. Itu kalau di toko resmi 100.000 satu. Ini 100.000 7 masih bisa ditawar. Saya tidak marah. Saya cuma bilang, ya Allah, murahkan rezekiku, panjangkan umurku, supaya saya bisa berbuat baik sama ini orang. Saya pernah rasakan itu, Pak. Naik mobil dari kampung saya di Pindrang, kurang lebih 200 km. Naik mobil sampai ke Makassar, 8 jam berdiri. Kenapa? Bayar setengah. Kalau bayar full waktu itu 6.000, saya cuma bayar 2.000. Berdirilah saya, Pak. Paling siksa kalau tengah malam ngantuk. Saya rasakan itu berkali-kali. Demi Allah, saya sering rasakan. Saya pulang sekolah, pulang kuliah, mau pulang kampung, ceritanya mau minta duit sama bapak saya. SPP waktu saya itu 92.000, 90.000 1 bulan, 1 semester. Saya pulang kampung, begitu saya buka tutup nasi, nasinya saja mamaku dia cuma campur apa, Pak? Garam, kasih minyak kelapa dengan kelapa muda, digabung-gabung itu garam, minyak kelapa dengan minyak, dengan kelapa muda dicampur dengan nasi, baru dimakan. Saya bilang sama adekku, ndak usah kau minta uang pembayaran. Kalau kau minta, bapak berpikir ibu stres, belum tentu ada uangnya. Lebih baik kita senangkan perasaannya. Kenapa kau das? Tidak ji Pak, datang-datang saja. Padahal saya mau minta pembayaran, ndak jadi, saya pulang. Saya sering rasakan jalan kaki. Tapi biiznillah, dengan izin Allah, tidak pernah lepas salat duha aku, Pak. Saya pegang betul itu namanya salat duha untuk pintu dunia. Alhamdulillah. Kalau dulu saya menjadi pegawai catering, pegawai cleaning service supaya bisa umroh, alhamdulillah sekarang saya punya travel sendiri. Saya bisa umroh kapan saja saya mau. Bahkan mengumrohkan orang. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki, alhamdulillah saya sudah punya mobil beberapa unit. Bahkan yang saya pakai sekarang, Pak, belum cukup 5 di Makassar mobil seperti itu. Dengan izin Allah. Gimana rumusnya, Ustaz? Sholat duha. Jadi bapak kalau mau baik anaknya, suruh sholat duha, pelihara dengan baik. Ibu-ibu, mau bantu suami cari nafkah? Mau ibu? Mau? Ibu ndak usah dagang kiri kanan, nanti difitnah orang. Wih, begitu suaminya pergi, dia pergi juga. Gimana caranya? Tinggal sholat duha di rumah.
Suami pergi, ibu sholat duha 8 rakaat saja, paling lama setengah jam. Kadang-kadang ada juga 2 rakaat cuma 1 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, amin. Sudah, saya tanya kenapa cepat sekali sholat duhamu? Saya sudah hafal Ustaz. Kalau soal hafal, kau bilang saja begini, Allahu Akbar, Tuhan, bacaannya sama kemarin, Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah begitu saja. Sholat duha ibu, selesai sholat duha, ibu menghadap kepada Allah. Salawat dulu supaya cepat doanya diijabah Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Sambil ibu bayangkan suami cari nafkah dorong-dorong gerobak, sambil ibu bayangkan jual-jual bensin suaminya, sambil ibu bayangkan lagi di sawah, sambil ibu bayangkan lagi di pasar suaminya cari nafkah, ibu salawat mengharapkan ridha Allah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ini kalau saya di Sulawesi salawat begini semua jamaah ikut. Di sini dia lihat saya, bingung juga saya ini. Dia kira saya barangkali nyanyi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ada juga sudah saya dengar tidak dia hafal, dia cuma sudah bagus lah itu. Pak, ibu sudah sholat duha, selawat, minta kepada Allah. Tidak harus bahasa Inggris, tidak harus bahasa Bugis, tidak harus bahasa Arab. Bahasa apa? Bahasa ibu. Apa bahasa ibu? Bahasa sehari-hari kita. Bahkan boleh berdoa pakai bahasa isyarat. Bahkan paling ringkas boleh berdoa begini, ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, kabulkan ya Allah. Selesai. Paling ringkas itu. Puang, musen ya gawe melo alenda. Paling gampang itu. Ya Allah, kasih saya yang saya mau ya Allah. Saya tidak tahu menyusun kata-kata ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang ku mau, kabulkan cepat ya Allah. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak ditahu artinya, bingung malaikat. Amin ya. Dia bilang malaikat apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki dia disuruh kawin lagi suaminya. Silakan minta kepada Allah. Doa selesai sholat duha, dengar baik-baik ibu. Bahasa Indonesia. Ya Allah, jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Coba. Selesai sholat duha, selesai berdoa, SMS suaminya. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Jangan putus asa. Baru saja Bapak saya doakan dalam sholat duhaku. Insya Allah Bapak dapat rezeki hari ini. Masya Allah. Kita sebagai suami, Bu, dengar baik-baik Bu. Ini rahasia laki-laki. Dengar baik-baik Bu, jangan kasih tahu yang tidak datang pengajian. Rahasia laki-laki, rahasia suami, itu kalau dapat SMS doa seperti itu, dia kasih lihat semua temannya. Saya kalau dapat SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku, istri yang soleha. Coba lihat bagaimana kita mau poligami kalau istri baik begini. Iya Pak Tok? Iya. Bapak pernah di SMS begitu? Ibu-ibu pernah SMS suaminya begitu? Pernah? Paling SMS-nya, Pak, jangan lupa singgah beli beras. Pak, jangan lupa singgah beli telur. Padahal tentara suaminya singgah beli telur. SMS lah suaminya sekali-kali dengan doa. Bagaimana suami tidak mau cari ganti kalau ibu tidak pernah sholat duha? Suami tiba-tiba ada berita, Bu,
SMS temannya ibu, "Bu, saya lihat suaminya bonceng cewek." Gelisah. Maka istri yang baik, dia bangun atau dia sholat duha, sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang mengatur rasa cinta dalam hati suamiku. Palingkan hati suami saya, bikin dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 2 jam. Pulang lagi tiap 2 jam, pulang lagi. Ya ibu, sholat duha. Pak, punya anak SMA, SMP, ajari sholat duha. Bapak harus tahu jam berapa istirahatnya. Istirahat anak, telepon dia, Pak. Nah, sudah sholat duha? Belum, Pak. Tutup ya. Sholat dulu nak ya. Sebentar Bapak telepon lagi. 10 menit kemudian telepon lagi. Jangan berhenti sebelum dia bilang sudah. Sudah. Kewajiban Bapak mengawasi anak sudah bagus. Coba, bagaimana anaknya mau sholat duha, bapaknya aja tidak. Coba jangan remeh itu sholat, Pak. Kecil buat Allah kasih Bapak. Apa susahnya Allah kasih yang kita mau? Kalau Allah yang mau kecil ini dunia, gimana caranya? Perbaiki sholat. Saya kasih logika sederhana. Ada enggak manusia tidak punya masalah, Pak? Ada? Kira-kira ada di sini tidak punya masalah? Kalau saya lihat dari sana sampai sana dan di belakang, semua muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas, mau punya anak, mau tambah istri. Masalahnya mau tambah istri. Tapi ibu juga jangan salahkan kalau suami mau nambah. Bagaimana kita tidak mau nambah, Pak? Nabi jelaskan, wanita yang baik itu adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Bapak di rumah menyenangkan hati tidak istri kalau dipandang? Menjengkelkan. Mau tidur rasa 3 hari tidak dicuci dia pakai. Kelihatan tali BH. Bego, robek-robek dasternya. Tidak sikat gigi masuk kamar. Nonton TV angkat kakinya. Makan kacang. Pegang sinetron. Nonton film India. Sudah itu dia bandingkan suaminya sama Sahrul Khan. Wah, terlalu tinggi tembakannya. Gendut. Malas masak. Menguap aja kerjanya. Kita nonton cewek-cewek cantik di sinetron, kita lihat istri dia ngangkat keteknya, Pak, sambil menguap. Bagaimana suami tidak tekanan batin? Bu, lain kali kita bahas bagaimana menjadi istri yang soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ada enggak rumah tangga tidak ada masalahnya? Ada? Jangankan kita, Pak, Nabi ada masalah dalam rumah tangga. Saya kasih contoh. Pak, istri cantik. Kira-kira istri cantik masalah apa bukan? Masalah, Pak. Kenapa? Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Wow, lebih masalah lagi itu, Pak. Berarti bagus kalau suami jelek, istri jelek, Pak. Istri cantik masalah. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang, Pak. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja, Bu. Saya menyusul. Kenapa? Jelek. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Lebih masalah lagi, Pak. Berarti bagus kalau banyak istri. Wow, lebih masalah. Ditelepon kita sama tetangga, "Pak, ada istrimu di sini, istri pertama sama istri kedua waktu tarik rambut di pasar." Itu masalah. Ada istri masalah, tidak ada istri masalah, jelek istri masalah, cantik istri masalah. Semua masalah, Pak. Ini adik-adik mahasiswa, bapak-bapak yang sudah kerja. Waktu kuliah apa masalahnya? Kira-kira waktu kuliah apa masalahnya? Mau jadi sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Belum. Mau dapat kerja pegawai, sudah jadi pegawai selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru, mau kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya? Belum. Muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya? Tidak. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya? Tidak. 2 periode dong. Ayo. Sudah 2 periode selesai masalahnya? Belum. Mau jadi gubernur.
Dulu apa masalahnya? Mau punya mobil. Sudah punya mobil, selesai masalahnya? Tidak, cicilannya kasih pusing. Sudah lunas, selesai masalahnya? Tidak, jelek lagi dilihat mobilnya. Tidak ada masalahnya, Pak. Ustadz, tidak ada masalahnya. Banyak masalahnya, Pak. Kadang-kala ditipu, kadang-kala diundang seada-adanya, diundang pakai motor tua. Saya pernah diundang jemput pakai Vespa tua, Pak. Ribut sekali, tung. Saya bilang, hehehe, kasih mati tuh motormu, kau ganggu komplek. Dia bilang, kalau dikasih mati Ustaz tidak mau menyala. Motor tua, Pak. Buru-buru Ustaz, naiklah saya. Tak, kipas-kipas saya punya sarung. Dia paksa jalan motornya, motor tua Vespa. Dalam hati saya, mati dia. Mati betul mesinnya. Pas mati, dia berdiri baru dia bilang, minta maaf Ustaz, tolong dulu dorong. Itu masalah, Pak. Ustadz masalah, pegawai negeri masalah, tentara masalah, semua orang ada masalah. Nabi pun ada masalahnya. Dalam rumah tangga beliau pernah kelaparan 3 hari sehingga Hasan Hussein pucat. Lama tidak makan, cuma minum. Coba, dalam rumah tangga romantis, Nabi pernah difitnah Aisyah selingkuh. Dalam rumah tangga kekeluargaan, beliau Rasulullah diusir oleh pamannya, pindah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang usir? Abu Lahab dengan Abu Sofyan, sepupu satu kalinya Nabi. Coba, semua ada masalah, Pak. Apalagi kita. Berarti masalah itu bukan masalahnya. Masalah kita bukan masalah itu, tapi masalah kita adalah bagaimana cara mengatasi masalah. Itu yang jadi masalah. Bagaimana cara mengatasi masalah? Mengatasi masalah tanpa masalah. Oh, tahu juga orang Pegadaian di sini ya. Nabi ada masalahnya, beliau bagaimana solusinya? Ambil wudhu, sholat hajat 2 rakaat, ngadu kepada Allah. Itu Nabi ada masalah, beliau wudhu, ngadu kepada Allah. Kalau kita ada masalah, ambil Facebook, update status, teganian kau. Rindu sama suaminya, di mana di kau? Mau malam, update status, kesepian banget, disleding sama temannya, boleh juga tuh diganti. Selingkuh berawal dari Facebook. Ini kita ini kan selalu berdoa, Pak. Manusia akhir zaman rajin berdoa. Berdoanya di mana? Di status. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Mengadu kepada Allah, sholat duha, sholat hajat, minta kepada Allah. Kalau Allah yang kabulkan, kecil. Dua bapak saya tanya, ada yang pernah tidur di sini 24 jam tidak pernah bangun-bangun? Ada? Ada enggak yang pernah tidur di sini Pak 2 hari tidak pernah bangun-bangun? Ada? Kecuali pingsan atau koma, tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, ada manusia yang tidur bukan 2 hari, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 100 tahun. Berapa? 309 tidur tidak pernah bangun-bangun. Ashabul Kahfi, buka Quran. Tidak masuk akal, tapi kalau Allah mau, jadi. Sini saya tanya, ada tidak manusia bisa hidup kalau dibakar api yang sangat besar? Kira-kira bisa? Bisa tidak? Tidak mungkin, pasti mati kalau dibakar api. Tapi kalau Allah yang mau, Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang sangat besar, keluar kedinginan. Kalau Allah mau. Tidak percaya, buka surah Al-Anbiya. Apalagi? Pak, perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil tidak? Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, bisa hamil? Tidak mungkin, kata ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, lahir Isa alaihissalam. Coba kalau Allah mau. Cuma sekarang banyak mau saingan Siti Maryam, hamil tidak ada suaminya, beleng-beleng. Kalau Allah yang mau, tidak ada mustahil. Maka Allah cuma minta ista'inu bis-sabri was-salah. Perbaiki sholat. Ada sakit asam urat di sini? Ada? Prostat, kolesterol, gula, kecil buat Allah, kecil.
Kecil buat Allah sembuhkan itu. Gimana caranya? Jangan ke dokter dulu, ngadu dulu kepada Allah dalam sholat tahajud, baru ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kita? Bukan dokter yang sembuhkan. Siapa yang sembuhkan? Allah. Kalau dokter yang sembuhkan mestinya tidak ada dokter yang sakit. Tapi buktinya mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia meninggal gara-gara penyakit. Menteri Kesehatan, Pak, mestinya tidak sakit meninggalnya. Sakit, Pak. Kalau Allah mau. Coba. Dan sampai detik ini, mohon maaf kalau ada dokter di sini, sampai detik ini saya belum pernah dokter yang hebat, ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh? Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Kenapa Ustaz? Mas Ustaz, kenapa Ki Ustaz? Ini tidak enak serasa perutku menceret-menceret. Kenapa bisa? Dalam hatiku, urusanmu ke dokterku. Tapi kan tidak. Dia tanya berapa berat badan, berapa umur. Kenapa? Beda umur, beda berat badan, beda dosis obat. Kenapa disuruh? Nah ini obat, datang lagi 3 hari akan datang. Kenapa? Apa dokter mau duit? Bukan. Kenapa? Mau dilihat efeknya ini obat, cocok apa tidak. Kalau tidak, ganti obat. Tapi Allah, tanpa Bapak beritahukan, Allah tahu apa penyakit Bapak. Maka lebih minta kepada Allah. Nah, kalau urusan dunia, adik-adik, kecil ini dunia. Kecil buat Allah kasih kamu insinyur, kecil buat Allah kasih mobil, kecil buat Allah lunasin utang. Caranya apa? Ngadu kepada Allah, sholat diperbaiki. Gimana mau baik dunia kita? Kita anggap renteng itu sholat. Tak mungkin. Jadi rumusnya perbaiki sholat. Gimana mau sholat duha 5 waktunya saja bolong-bolong? Saya kasih contoh. Kenapa hidup kita tidak susah seperti ini? Susah betul lunas utang, susah punya rumah, susah punya mobil, susah punya anak yang baik. Kenapa? Karena kita jauhi Allah. Contoh. Suatu ketika saya pergi mencukur, gunting rambut. Yang cukur saya antara laki-laki dengan perempuan. Tahu kan makhluk seperti ini? Calabai. Saya bilang wandu, wanita doraka. Laki bukan, perempuan bukan. ACDC. Makhluk seperti ini kan cerewet, Pak. Waktu dia cukur saya cerewet betul. Semua dia komentar. Saya diam-diam saja dengar. Nanti saya tersinggung waktu dia bilang, Ustadz, saya tidak percaya Tuhan Maha Pengasih. Langsung saya pukul tangannya. Hah? Sembarang dia bilang ini bencong. Kenapa bilang begitu? Kalau Tuhan Maha Pengasih, Ustadz, kenapa ada peminta-minta di jalan? Dalam hatiku, benar juga ini orang. Tapi tidak usah diajak ke debat. Apa gunanya jenis kelaminnya aja tidak jelas, bikin habis-habis kuota. Keluarlah saya. Pas saya keluar ketemu orang gondrong. Tahu gondrong kan? Saya panggil, ini jawabannya. Saya panggil itu gondrong, sini dulu. Kau ikut sama saya kasih kau 50. Ikutlah dia. Saya kembali ke salon itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lagi Ustaz? Sini dulu, Deng. Saya tidak percaya ada tukang cukur di sini. Sembarang Ustaz bilang, itu barusan kayak syukur kau. Saya tidak percaya ada tukang cukur. Kalau ada tukang cukur di sini, kenapa ada di gondrong? Begitulah kita, Pak. Dia bilang ini tukang cukur. Dia gondrong karena dia tidak datang. Coba kalau datang, saya gondol Ustaz. Gimana kita tidak punya masalah? Kita tidak pernah datang kepada Allah. Kita berdoa, ya Allah perbaiki hidupku. Ya Allah muliakan usiaku. Ya Allah persempurnakan hidupku. Ya Allah angkat derajatku. Ya Allah muliakan bisnisku. Allah jawab, oke, sini kau kalau mau. Hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Tapi apa jawaban kita? Tunggu. Pantas hidup kita susah, Tuhan disuruh menunggu. Makanya Bapak perbaiki sholat. Biar dia tidak insinyur, kalau baik sholatnya aman dunianya, Pak. Tapi kalau tidak beres sholatnya, tinggi sekolahnya, kurang ajar. Coba lihat anak-anak sekarang, Pak. Sopan sama cowoknya. Kalau sama cowoknya, terserah abang aja deh. Saya ikut aja, mana yang abang menurut cocok. Itu sama pacarnya, sama bapaknya kurang ajar. Mana buktinya? Periksa HP-nya anak-anak bapak di rumah. Kira-kira siapa wallpapernya, Pak? Anak-anak bapak di rumah buka handphonenya, siapa gambarnya di sini?
gambarnya bapaknya. Anak mahasiswa saya periksa. Wih, gagah betul cowoknya pak. Wih, gagahnya cowokmu dek. Dia bilang, enggak, galungnya ini Ustaz. Siapa ini? Lee Min Ho. Oh, siapa ini Lee Min Ho? Artis Korea. Oh, artis. Dia kenal kok? Tidak Ustaz. Pernah kau di SMS? Tidak. Pernah kau dikirimi pulsa? Tidak. Bodoh. Ganti itu. Bapakmu di situ kau pasang. Bapakmu kasih sekolah kau. Gapus itu. Ganti mau fotonya bapakmu. Dia hapus. Tunggu paling Ustaz. Dia cari fotonya bapaknya. Oh tidak ada Ustaz, sudah dihapus. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, perbaiki sholat. 5 waktu cukup, sempurnakan dengan sholat duha. Ini oleh-oleh yang kedua, perbaiki sholat. Yang ketiga, tiada hari tanpa bertaubat. Taubat itu apa berkaitan dengan dosa? Tidak. Kalau taubat hanya berkaitan dosa, maka Nabi tidak usah bertaubat. Nabi tidak perlu istighfar. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Bahkan dijamin oleh Allah, ya Muhammad, kalau ada dosamu, aku telah ampuni dosa-dosamu. Tapi apakah Nabi tidak pernah istighfar? Sekali beliau duduk, 100 kali istighfar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Satu ketika Imam Ahmad tahu Pak, muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajarkan kunut, Imam Ahmad tidak. Suatu ketika Imam Ahmad bercerita, saya tidak tahu kenapa saya rindu sekali mau ke Basrah. Tinggal di Baghdad, ibu kota Irak, tapi mau sekali ke Basrah. Ibaratnya tinggal di Jakarta, rindu dengan mau ke Bogor. Padahal di Bogor tidak ada keluarganya, tidak ada sahabatnya. Imam Ahmad berkata, saya tak tahu kenapa saya rindu betul mau ke Bogor, mau ke Basrah. Akhirnya menjawab kerinduannya Imam Ahmad safar. Dia jalan musafir ke Basrah. Sampai di Basrah, Imam Ahmad malam selesai sholat Isya, ngantuk capek, mau tidur di masjid. Dilihat sama marbot, penjaga masjid. Kata marbot, Syekh, tal, pergi. Dia tidak tahu siapa ini diusir. Karena waktu itu belum ada foto. Orang umumnya tahu namanya tapi tidak kenal wajahnya. Tahu Imam Ahmad tapi tidak kenal wajahnya. Ya Syekh, keluar, tidak boleh tidur dalam masjid. Ini juga panitia masjid Pak. Jangan larang orang tidur dalam masjid. Siapa tahu gara-gara dia tidur di masjid dapat hidayah. Yang dilarang dalam masjid itu bukan tidur. Yang dilarang apa? Ngiler. Kalau dia bisa tidur tidak ngiler, sudah. Bagaimana caranya? Suruh menghadap ke atas. Atau dia kasih bantal ininya. Nah, begitu dia keluar. Sudah. Kenapa ngiler dilarang? Karena najis. Jadi kalau dia bisa bawa bantal dia tidur di masjid, silakan. Ada orang tidak bisa tidur di rumahnya, dia cari ketenangan, dia datang masjid bisa tidur. Masa kita larang? Saya sudah berapa kali ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada ditulis dilarang tidur. Sudah tidak apa-apa Pak. Siapa tahu dia bisa tenang di dalam masjid. Cuma jangan tiap malam, apalagi sampai masak di dalam masjid. Nah, itu saya juga tidak setuju. Ada juga yang datang masak, gantung celana dalam di pinggir di pagar masjid. Ah, itu Islam tidak seperti itulah ya. Tapi masih lebih baik daripada dia peminum. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini marbot berkata, "Yalah, pergi kau Syekh." Tidak boleh. Dia bilang, "Saya musafir, tidak boleh keluar." Didorong. Akhirnya Imam Ahmad tidur di teras. Dia bilang, "Tidak boleh, di teras juga tidak boleh. Keluar kau." Dilihat sama penjaga tukang roti di depan masjid. Kata tukang roti, kasihan betul ini bapak, diusir. Akhirnya apa dia bilang? Ya setan, Pak Tua sini. Dan dia juga tidak tahu siapa ini. Syekh, kalau mau tidur di rumah sempit, silakan ikut di rumah saya. Tapi rumah saya sempit, silakan. Pergilah Imam Ahmad tidur. Pagi hari ada yang menarik perhatiannya Imam Ahmad. Apa itu? Ini tukang roti. Selama dia bikin roti, kalimat istighfar yang keluar dari mulutnya. Dia ngambil terigu, astagfirullah. Dia kasih air, astagfirullah. Dia ulek-ulek, astagfirullah.
astagfirullah, astagfirullah. Dia iris-iris, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dia panasi, astagfirullah. Imam Ahmad berpikir, wih, hebat ini, banyaknya istighfarnya satu kali kue. Dia datangi tuh orang tua pembikin kue. Pak, Bapak sudah lama begini. Ya alhamdulillah sudah lebih 30 tahun. Apa yang Bapak dapat dengan kalimat istighfar? Dengar jawabannya Pak. Alhamdulillah, sepertinya semua keinginan saya Allah kabulkan. Apa yang saya minta Allah kasih. Dia ingat ini penjual roti. Ada satu yang belum aku dapat. Apa? Semenjak saya tahu, saya selalu berdoa, ya Allah, jangan mati saya, jangan kau cabut rohku sebelum ketemu Imam Ahmad. Ternyata Imam Ahmad lah yang ada di depannya. Mendengar ini, Imam Ahmad menetes air matanya dan berkata, Allahu Akbar. Pantas saya rindu datang ke sini. Saya jalan kaki datang ke sini, didorong-dorong keluar ke masjid. Ternyata untuk menjawab doamu yang ingin ketemu dengan Imam Ahmad, kabibat dengan istighfar. Maka Bapak, kalau ada sudah 2 tahun berdoa tidak dikabulkan, maka sebelum berdoa banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Coba ibu-ibu, kalau suaminya marah, mama, astaghfirullah Rabbal. Naik suaranya suami, astaghfirullah. Oh itu yang sama. Bapak juga kalau istri sudah istighfar, mestinya bapak kuling daun. Ya, tambah kurang ajar. Wah, itu bapak kesurupan namanya itu. Coba istighfar Pak. Salah satu senjata melawan setan, kalimat istighfar. Nabi pernah dialog dengan iblis. Iblis, kalimat apa yang paling kau takuti di antara kami? Nabi bertanya, apa yang paling kau takuti di antara kami? Iblis menjawab, kalimat istighfar. Kenapa? Setengah mati aku suruh kau berdosa, setengah mati ku kumpul dosamu. Ternyata dengan kalimat istighfar habis lagi. Maka Bapak biasakan itu sambil duduk istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ibu-ibu sambil nunggu anaknya jemput sekolah, duduk sambil istighfar. Insyaallah istighfar menghapus dosa, mempercepat dikabulkannya doa. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Inilah tausiah kita ulang. Oleh-oleh kita hari ini, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Yang kedua, tiada hari tanpa sholat duha. Sempurnakan sholat 5 waktu, lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Dan yang ketiga, tiada hari tanpa istighfar atau bertobat. Mudah-mudahan mampu kita amalkan ini. Kalau 3 hal ini kita amalkan, janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu, derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.